Namun pertanyaannya, teras masjid itu yang mana? Yang jelas, sebagai supaya mudah dipahami, kalau pembangunannya menyatu dengan bangunan induk, itu tetap dihukumkan masjid. Kalau pembangunannya masih sekaligus, walaupun belum siap, tapi pembangunannya, pondasinya atau awal bangunannya masih menyatu dengan bangunan masjid, maka itu tetap dihukumkan masjid. Berarti tidak boleh perempuan yang berhadas besar, tidak boleh berhenti ataupun duduk mengikuti kegiatan di dalamnya. Teras itu adalah yang diperuntukkan kemudian, dan pembangunannya kemudian. Pembangunannya tidak serentak dengan bangunan masjid. Dan memang mulai dari awal panitia menjelaskan kita membangun teras. Itu baru namanya teras. Kalau masih sekaligus pembangunannya dengan bangunan induk, walaupun belum siap, itu tetap namanya teras masjid, tetap namanya masjid, dan tidak boleh orang yang berhadas besar di dalamnya. Tapi teras adalah dibangun kemudian, dan panitia meniatkan bahwa itu memang adalah untuk teras. Kalau itu boleh, siapa saja boleh, baik berhadas apa-apa, baik yang haid ataupun yang junub, itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna at-tuqa warzuqna ar-ridha warzuqna syafa'atal kubra syafa'atu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma waj'alna ya Allah min ibadikas shalihin waj'alna ya Allah min ibadikal muttaqin waj'alna ya Allah min ibadikal muqarrabin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus jamaah Masjid Al-Muttahidin, hadirin wal hadirat sekalian yang saya muliakan. Tentunya kita tidak lupa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan hidayah bagi kita serta taufiknya. Dengan hidayah dan petunjuk Allah tersebut, tergerak hati kita, meringankan langkah untuk sholat berjamaah di masjid ini, dan kita ikuti pula dan kita iringi dengan pengajian majelis ta'lim antara maghrib dan isya. Mudah-mudahan ada barakah dan manfaatnya. Banyak orang yang tidak diberikan Allah hidayah, banyak orang yang tidak dianugerahi Allah kesempatan
untuk solat berjamaah, untuk i'tikaf di masjid, untuk majelis taklim ataupun pengajian majelis zikir. Tapi kita malam ini diberikan Allah hidayahnya sehingga kita ikut dan bersama-sama malam ini di masjid yang kita cintai. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah nikmat bertemu dengan Rasulullah dan mendapatkan syafaat dari beliau nantinya di hari yang kemudian. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, sebelum saya membaca atau sebelum kita mengkaji sedikit materi yang saya atau yang ada di kitab ini, saya ingin menyampaikan sebagai bahan pertimbangan dan acuan bagi kita. Karena pada malam ini saya tengok yang ada di sini atau yang hadir ini banyak dari pengurus masjid, bisa saja Masjid Al-Muttahidin atau masjid-masjid yang lain. Yang ingin kami sampaikan yang pertama adalah bahwa masjid itu diharamkan atau tidak dibolehkan orang yang haid atau yang junub untuk duduk ataupun masuk ke dalam masjid karena dia lagi berhadas besar, kecuali di teras masjid. Pertanyaannya atau permasalahannya, mana yang dimaksud teras masjid? Teras masjid sudah dibaca dalam beberapa kitab 2 minggu yang lalu. Beliau itu Pak Haji Al-Jubri di titik-titik terakhir masa pengabdiannya menjadi kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Batanghari kemarin tanggal 31 Desember 2024 sudah dibahas dalam berbagai macam kitab. Dan kita sudah mengundang beberapa narasumber, maka dapat disimpulkan bahwa teras masjid boleh perempuan yang berhadas di dalamnya atau duduk di teras masjid. Namun pertanyaannya, teras masjid itu yang mana? Yang jelas sebagai supaya mudah dipahami, kalau pembangunannya menyatu dengan bangunan induk itu tetap dihukumkan masjid. Kalau pembangunannya masih sekaligus walaupun belum siap, tapi pembangunannya, pondasinya atau awal bangunannya masih menyatu dengan bangunan masjid, maka itu tetap dihukumkan masjid. Berarti tidak boleh perempuan yang berhadas besar tidak boleh berhenti ataupun duduk mengikuti kegiatan di dalamnya. Teras itu adalah yang diperuntukkan kemudian dan pembangunannya kemudian. Pembangunannya
tidak serentak dengan bangunan masjid. Dan memang mulai dari awal panitia menjelaskan kita membangun teras. Itu baru namanya teras. Kalau masih sekaligus pembangunannya dengan bangunan induk, walaupun belum siap, itu tetap namanya teras masjid, tetap namanya masjid, dan tidak boleh orang yang berhadas besar di dalamnya. Tapi teras adalah dibangun kemudian, dan panitia meniatkan bahwa itu memang adalah untuk teras. Kalau itu boleh, siapa saja boleh, baik berhadas apa-apa, baik yang haid ataupun yang junub, itu silakan. Itu yang pertama. Yang kedua, belakangan ini, bukan belakangan Pak Adnan, udah lama lah, pembangunan masjid dinamis, bergerak terus di mana-mana, ya? Pembangunan masjid bergerak terus di mana-mana. Ada yang mengganti total, renovasi, ada yang merehab, ada yang meningkatkan dari satu lantai menjadi lebih dari satu lantai. Maka masjid akan yang berlantai lebih dari satu erat kaitannya dengan peletakan dan penempatan posisi daripada tangga. Apa maksudnya? Ini masjid, kemudian lantai 2, tapi pintu masuknya ke lantai 2 tidak melalui lantai 1, tapi dari luar, tidak berkaitan atau terpisah, tidak melewati tangga tadi kepada jamaah yang di lantai 1, maka itu dihukumkan terputus jamaahnya. Maka oleh karena itu, bagi pengurus masjid, termasuk masjid kita ini Al-Muttahidin ini, kalau nanti umpamanya terus pembangunan kita ini ke lantai 2, maka tolong tangganya tetap di dalam, jangan di luar, tetap di dalam masjid. Perhatikan soal kiri atau kanan, kan gitu. Soal di pojok kiri atau pojok kanan tidak ada masalah. Tapi andai kata ada jamaah yang turun, ini ditakdirkan dia mau pindah ke lantai 1 dalam posisinya sholat, tidak membelakangi kiblat. Dia tidak sempat membelakangi kiblat. Kalau sempat membelakangi kiblat baru berarah lagi ke dalam masjid, berarti itu sudah batal. Karena istidbarul kiblat fi shalah itu tidak boleh. Membelakangi kiblat di waktu sholat itu batal. Ini Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan. Jadi oleh karena itu, saya tidak tahu persis Pak Haji siapa-siapa pengurusnya kan, tapi kita kan ngaji secara umum. Masjid yang manapun, masjid siapapun, membuat tangganya tetap di dalam masjid, tidak di luar. Ada masjid yang di luar, mohon maaf, tahun 2000 yang lalu, ini boleh saya ceritakan ya, saya menghadiri halaqah di Sumatera Selatan. Saya tidak sebut di mana tempatnya.
Di sana saya dipertemukan dengan pengurus yayasan Al-Muassasah Al-Khairiyah Al-Unaiziyah Al-Mamlakatul Arabiyyah Saudiyah. Yayasan Al-Khairiyah Al-Unaiziyah dari Arab Saudi. Selama beberapa hari saya dilatih untuk membuat proposal berbahasa Arab. Proposal berbahasa Arab mengajukan pendirian masjid di pondok pesantren kita di Teratai. Di Teratai. Pendek cerita, sudah bagus proposal itu. Atase Arab Saudi pun sudah di sebelah saya. Atase, karena kita tidak punya diplomat kan. Kita tidak punya diplomat, yang ada cuma atase. Kita tidak punya kedutaan juga di sini. Yang ada hanya atase Arab Saudi di Palembang, sudah di sebelah saya. Tidak usah saya sebut namanya, karena beberapa kali beliau datang ke sini. Nanti dibilang orang fitnah tak apa ya. Diminta supaya saya tanda tangani proposal itu dan saya stempel. Apabila saya tanda tangani dan saya stempel, maka pasti akan dibangun masjid di pesantren kita 20 kali 20 lantai 2. 20 meter kali 20 meter berlantai 2. Namanya Masjid Al-Bukhari. Namanya sudah dibuat. Yang pertama, karena mereka yang menetapkan nama, saya tidak mau mengerjakan dan melakukan hal yang bertentangan atau yang tidak saya senangi. Apapun pekerjaan kalau bertentangan dengan nurani saya, walaupun besar gajinya, aku tidak mau itu. Karena tidak membuat saya senang, tidak membuat saya nyaman. Ya, mengerjakan ide orang. Mengerjakan ide orang berarti kita ini siapa? Kehilangan jati diri. Karena namanya ditetapkan Masjid Al-Bukhari, padahal apalah salahnya? Ya kan? Apa salahnya? Masjid Imam Bukhari, Masjid Imam Muslim, para nama para imam, apa salahnya kan? Tapi karena mereka yang menetapkan, saya tidak mau. Yang kedua, bentuk masjidnya, tangganya dari luar. Ini kembali ke masalah tangga dari luar, mereka yang buat. Salah satu masjid di Batanghari ini ada itu. Salah satu masjid di Batanghari ada yang tangganya dari luar. Ya. Itu tidak sesuai. Apalagi dengan orang Muara Bulian yang mayoritas bermazhab Syafi'i. Tidak sesuai. Maka harus di dalam. Ini Bapak dan sekalian, penjelasan. Nanti soal dalil-dalil, nanti karena malam ini kita bukan adu argumentasi, saya pun hanya bersifat menyampaikan informasi. Soal bapak-bapak menyetujui, saya hanya menjelaskan isi daripada beberapa ataupun penjelasan para imam, para ulama kita dari berbagai macam kitab. Dan sudah dimusyawarahkan 2 minggu yang lalu di Departemen Agama, kita sudah memanggil beberapa narasumber dan lengkap dengan kitab-kitab dasar-dasarnya. Itu baik Bapak dan Ibu sekalian, itu informasi dari kami. Mudah-mudahan ya, termasuk nama. Bala buat nama masjid agak bagus lah. Contoh Al-Muttahidin, bagus. Apa namanya? Al-Muttahidin. Ittahada yattahidu ittihadan. Ittahada itu artinya bersatu. Jadi kalau ada orang di Al-Muttahidin jamaahnya tidak mau bersatu, berarti dia tidak tahu apa arti Al-Muttahidin itu. Al-Muttahidin itu artinya bersatu, kompak.
kompak. Nah, jadi kalau kita membuat nama sesuatu, harus kita usahakan ada kolerasinya, ada kesesuaiannya dengan nama. Contoh, saya dibuat bapak saya, nama saya Perlindungan. Kalau saya tidak melindungi orang yang bisa saya lindungi, berarti saya pengkhianat dong. Meloloi orang, nipu orang, macam-macam lah ya. Sedangkan nama saya dibuat Perlindungan. Kalau saya membuat macam-macam, berarti tidak sesuai dengan visi yang dibuat bapak saya. Bapak saya membuat nama itu supaya sesuai dengan, mudah-mudahan anak saya ini jadi pelindung bagi siapapun. Kan itu tujuannya itu. Doa apa? Nama itu kan doa. Doa. Jangan tulis namanya Perlindungan tapi gawainya meloloi orang, terus ngejek orang, tuh apa namanya? Ya, membuat orang tidak nyaman. Tidak boleh itu. Nama Al-Muttahidin bagus, Al-Istiqomah, ya kan? Yang penting kita hayati nama itu. Istiqomah itu konsisten. Iya, apa namanya? Iya. Tidak bisa diombang-ambing. Konsisten, tegak pendirian. Itu artinya kan. Kalau di tempat kita di pesantren namanya Masjid Asyura. Asyura itu diambil daripada tanggal 10 Muharram ya. Tanggal 10 Muharram. Karena pendiriannya, peletakan batu pertamanya bertepatan dengan tanggal 10 Muharram. Dibuatlah masjidnya Asyura. Kemudian kebetulan nama pesantrennya kan nama bulan pula, Zulhijjah, nama bulan. Tidak ada. Kenapa dibuat nama bulan? Supaya semua orang ikut memiliki. Kalau saya buat pesantren Hasibuaniyah, berarti hanya Hasibuaniyah punya itu, ya kan? Atau Ibrahimiyah, kan gitu. Itu terkesan bahwa dialah orang yang paling berjasa di situ. Kita tidak mau model itu. Nama bulan, semua itu orang punya. Siapapun orangnya ikut memiliki. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu sekedar tambahan itu ya. Pengajian kita malam ini walaupun sedikit, saya hanya ingin mengulang-ulang, masih tetap jadi permasalahan di tengah masyarakat tentang bacaan solat. Padahal kita, apalagi kita orang Jambi ini, mulai dari datuk kita, apa namanya, nenek moyang kita sudah ngajar, sudah belajar sholat. Kok sampai sekarang kok banyak orang yang masih belum, apa namanya, bisa bacaan dengan benar. Itu berarti malas belajar. Kalau soal tidak ada kesempatan zaman sekarang, tidak ada lagi kata itu. Tidak ada guru, tidak mungkin lagi. Tidak ada kitab, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Kalau betul-betul kita ingin belajar kitab bacaan sholat, memang kita tidak punya. Pergi ke Departemen Agama, adalah itu buku, apa namanya, bimbingan sholat. Adalah itu untuk zaman sekarang. Kecuali zaman dahulu, memang payah, buku pun payah dapat, kitab pun payah, guru pun payah. Kalau zaman dulu, ya. Kita mulai dulu dari tadi solat, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu, al-ihram artinya di situ adalah merupakan mulai dari kita takbir sudah dilarang melakukan hal yang membatalkan solat. Takbiratul ihram. Kalau orang umroh atau haji, kalau dia sudah berniat untuk ihram, baik untuk umroh
maka tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang dilarang dalam umroh atau haji. Sampai dia di King Abdul Aziz, umpamanya kalau dia dari Jambi langsung ke Jeddah, sampai di King Abdul Aziz, mandi sunat ihram, lalu menggunakan kain ihram. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sengaja aku umroh dan aku ihram untuk umroh itu karena Allah Ta'ala. Mulai dari kita berniat itu sampai kita tahallul, tidak boleh lagi mengerjakan hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan umroh itu. Begitu juga haji. Maka solat pun mulai dari takbiratul ihram, tidak boleh lagi kita melakukan hal yang membatalkan solat, karena dari situ mulainya. Makanya pentingnya takbiratul ihram itu karena dia startnya, ya start, apa namanya, titik awal, titik mulainya. Nah, makanya karena itu penting, maka ada syaratnya, ya, supaya benar betul takbiratul ihram itu ada sittata asyara, 16 syaratnya. Takbiratul ihram 16 syaratnya. Alangkah banyaknya syaratnya itu dah. Persyaratan melamar, apa namanya, melamar pegawai saja atau pegawai di BUMN atau di apapun namanya, tidak sampai sebanyak-banyak itu persyaratannya. Ini syarat takbiratul ihram 16. Sebenarnya kita sudah tahu, tapi ada yang perlu kita ingatkan kembali. Ya, in ikhtalla wahidun minha lam tan'aqid as-salat. Jika cacat daripada syaratnya tadi, atau syarat yang 16 itu kurang, syarat takbiratul ihram Allahu Akbar itu 16 syaratnya. Kalau satu pun syaratnya kurang, lam tan'aqidus salatu, salat itu tidak dianggap terlaksana, berarti tidak sah, tidak terhitung, karena cacat syaratnya. Baru di takbiratul ihram nanti kita kaji lagi syarat daripada bacaan Fatihah. Kalau syarat Fatihah itu tidak ada banyak, asyaratun 10. Banyak niat syaratnya. Pantaslah masalah sholat ini tidak selesai urusannya. Banyak orang yang malas mengerjakannya, terlalu banyak syaratnya. Kan? Rukun Islam 5 perkara, rukun iman 6 perkara, 11 perkara. Satu perkara berapa biaya untuk penasihat hukum? Apa nih? Pengacara ya? Wah, pikir orang yang tidak Islam kan, kalau gitu malas lah masuk Islam, kan banyak nih perkaranya katanya. Awak sikap dia masalah kemarin susah katanya kan. Ini baru masuk Islam udah 5 perkara. Tapi tidak begitu, maksudnya 5 macam, ya, 5 macam. Yang pertama dari takbiratul ihram itu syaratnya antaku mahalatal qiyami fil fardhi. Syarat takbiratul ihram yang pertama harus diucapkan ketika berdiri. Sudah berdiri, sudah betul-betul dia berdiri ingin sholat fardu. Kalau masih berjalan dia Allahu Akbar, itu tidak sah. Kenapa? Harus diucapkan indah ketika kita sudah berdiri. Ini masih berjalan menuju sholat Allahu Akbar. Tidak boleh. Yang mana kalau dia kisah-kisah karena kenanya imam sudah mulai, dia coba cepat masih berjalan lagi Allahu Akbar. Tidak boleh. Harus sesudah
Ya, berikut dengan lapas niat atau niatnya ya. Itu yang pertama. Ba'dal intisabi wal wusuli ila mahallin, sudah benar-benar dia sampai ke tempat tegaknya untuk sholat itu, bukan lagi melangkah. Ini masih selangkah lagi sudah Allahu Akbar. Itu tidak boleh, tapi harus benar-benar sudah sampai ke tempat sholatnya itu. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, antakuna bil arabiyati. Ini takbiratul ihram itu harus bahasa Arab. Makanya dulu Lia Eden ya, yang pernah mengatakan pernah ketemu dengan Jibril yang membuat aliran baru, katanya boleh sholat dengan dua bahasa apapun. Pamannya macam saya, kalau tidak bisa bahasa Arab, ya bahasa Batak aja dah. Kalau bahasa Batak dalam sholat agak aneh itu. Ya kan? Agak aneh. Jadi harus berbahasa Arab. Tidak boleh diganti. Walaupun dia orang mana. Ya, walaupun dia orang mana. Dan di sini dah letak persamaan kita ini. Coba, kalau kita beribadah, orang bangsa manapun, etnis apapun dia, kalau dia Islam lalu melaksanakan sholat, bacaannya sama. Paling masalah yang sunat-sunat yang berbeda-beda ya, itu tidak ada masalah. Tapi Fatihahnya sama. Kalau coba baca Fatihah, ada yang berbahasa Jawa, tapi bacaan Fatihahnya bahasa Jawa. Kawan sebelah bahasa Batak, yang sebelah bahasa dusun gitu, bahasa Jambi. Kacau solatnya itu. Tiga orangnya tiga macam bahasanya. Tapi itulah hebatnya Islam itu. Kita bukan soal mengelu-elukan Arab ya, bukan. Tapi memang Arab itu bagian daripada agama. Ya, kenapa? Kata Nabi, cintailah Arab karena tiga hal. Kan gitu. Yang pertama, karena Rasulmu, saya, kata Nabi, orang Arab. Itu bukan nasibuan, itu Quraisy. Ya, Quraisy, suku Nabi. Makanya saya agak heran-heran juga kok belakangan ini sibuk membahas nasab orang. Nasibnya lupa. Enak membahas nasib daripada membahas nasab orang. Apa betul dia itu nasabnya sampai ke Rasulullah? Katanya kan, tidak ada urusan dah dengan itu. Nasib kita lah kita pikirkan. Nabi Muhammad itu Quraisy. Jadi cintailah Arab itu karena tiga. Yang pertama, karena saya orang Arab, kata Nabi. Dan Al-Quran bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab. Wa lughatu ahlul jannah Arabiyun. Dan di surga pun nanti bahasanya adalah bahasa Arab. Maka cintailah Arab itu. Bukan bangsa Arabnya. Ya, bukan itu yang dimaksud. Bukan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, antakuna bilafzil jalalati. Takbiratul ihram itu tadi harus dengan kalimat lafzul jalalah yang sudah tertentu, yaitu Allahu Akbar. Fala yasihu Ar-Rahmanu Akbar. Walaupun Ar-Rahman itu nama Allah, tidak boleh diganti Allahu Akbar. Tidak boleh Ar-Rahmanu Akbar atau Allahur Rahman. Tidak boleh diganti-ganti, harus Allahu Akbar. Tiga. Warrabi' bilafzi akbar. Yang keempat, harus dengan kata-kata akbar. Fala yakfi Allahu kabir. Padahal kabir artinya bahasa Arab, itu bahasa Arab juga itu. Arti kabir besar.
tapi tidak sama dengan akbar. Kalau akbar itu sangat besar, kalau besar kabir. Sama dengan soghir, kecil. Kalau sangat kecil, asghar. Sangat kecil, asghar, lebih kecil. Kalau soghirun kecil, kabirun besar, akbar lebih besar. Kalau digantinya Allahu akbar menjadi Allahu kabir, maka tidak sah takbiratul ihramnya. Tidak sah, karena dia ganti kalimat itu, walaupun makna kabir itu adalah besar. Sebenarnya kita di Indonesia banyak salah menggunakan kalimat. Kemana? Tabligh akbar. Akbar itu hanya milik Allah. Apa pula tabligh akbar? Akbar itu hanya Allah. Sehingga tidak boleh diganti. Apa gawe? Oh, tabligh akbar. Barangkali bagi pengguna bahasa Indonesia perlu dikaji kembali itu. Karena akbar itu isim tabdil, akbar lebih besar artinya. Kita kadang-kadang buat istilah itu suka saja ya. Nanti bulan puasa kemana? Beli takjil. Beli takjil. Takjil itu apa artinya? Menyegerakan berbuka. Kok beli itu? Beli bukaan kenapa? Kenapa? Beli bukaan ke pasar atau beli makanan untuk berbuka. Ini beli takjil. Takjil itu menyegerakan berbuka artinya. Takjil, ajjala yu'ajjilu takjilan. Beli takjil katanya. Memang puasa itu tidak boleh melambatkan berbuka. Kalau sudah masuk waktu harus takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Artinya jangan bukan sebelum masuk waktu, tapi pas masuk waktu langsung dah berbuka. Walaupun kita belum lapar, walaupun belum berbuka, belum lapar. Itu kadang-kadang penggunaan bahasa susah gitu. Ada lagi, ada orang sakit. Coba ada sakitnya si anu, tinggal menunggu mukjizat lah, menunggu mukjizat. Mukjizat Allah kan. Kapan Allah punya istilah mukjizat disandarkan kepada Allah? Mukjizat itu dari Rasul, bukan dari Allah. Mukjizat itu yang punya Rasul. Saya bilang aja, macam mana yang sakit tadi? Ya, kita menunggu pertolongan Allah. Jangan menunggu mukjizat Allah. Tidak ada, itu salah bahasanya. Tidak ada. Mukjizat itu diberikan kepada para Rasul, karomah kepada para wali, kan gitu. Maunah kepada para ulama, ya kan? Istidrak, sihir kepada orang penjahat. Kan itu lahanannya, pasangannya itu. Ini tinggal menunggu mukjizat dari Allah katanya. Itu tidak benar bahasa itu ya. Lebih bagus tinggal menunggu takdir. Berobat sudah, berjuang sudah, doa sudah. Biarkan doa yang meribut takdir. Jangan katakan tinggal menunggu mukjizat Allah. Tidak sesuai bahasa itu. Tidak cocok kalimat mukjizat diidopahkan kepada Allah, karena mukjizat itu disandarkan kepada Nabi. Karena masing-masing tingkatan manusia ada kelebihannya. Nama-nama kelebihan itu berbeda-beda. Mulai dari mukjizat, irhas, karomah, kayak gitu, maunah, sihir, istidraj, beda-beda. Berbeda tingkatannya, berbeda nama kelebihannya. Kalau para Rasul namanya mukjizat, bukan Allah. Jadi ini pun falayakfi Allahu kabir. Tidak boleh atau tidak mencukupi kalau dibaca Allahu kabir. Harus Allahu akbar, karena akbar itu lebih artinya, lebih besar. Wal khamisu at-tartibu bainal lafzain. Yang kelima, yang keempat tadi sudah
Yang kelima, at-tartib, berurutan. Jangan salah urutannya. Dua kalimat itu. Apa contohnya? Fala yakfi akbarullah. Dia tidak Allahu Akbar, tapi akbarullah katanya kan. Supaya model baru barangkali, ya kan? Awak rajin ngaji katanya. Masa sama dengan takbiratul ihram orang yang baru belajar? Dengan anak-anak TK takbiratul ihramnya Allahu Akbar juga katanya. Masa kita anggota pengajian itu juga takbirnya katanya? Ya beda lah dikit katanya kan. Beda penampilan. Dalam hal yang lain boleh berbeda penampilan, tapi dalam solat tidak boleh. Allahu Akbar tidak boleh ditukar menjadi akbarullah. Lianna zalika yakhillu bit takbir, karena itu mencederai takbir itu sendiri. Itu yang ke-5. Wasadisu bukan artinya yang paling sadis. Yang ke-6 yang ke-6, Allah yamudda hamzatal jalalah, jangan memanjangkan hamzah di lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu lafaz yang mulia, yaitu Allah. Allah itu namanya lafzul jalalah, lafaz yang mulia, kalimat yang mulia. Allah, jangan dipanjangkan hamzahnya. Kalau dipanjangkan hamzahnya berarti bukan pengakuan kita, tapi pertanyaan jadinya. Contoh, Allahu Akbar, tidak panjang A-nya, hamzahnya. Allah Maha. Kalau A-nya panjang, hamzah yang di awal, Allahu Akbar, berarti dia bertanya, apakah betul Tuhan itu Maha Esa? Maka tidak boleh panjang hamzahnya. Allahu Akbarnya itu, A-nya itu tidak boleh panjang. Lo-nya yang panjang, lamnya itu Allahu Akbar, tidak boleh Allahu Akbar, tidak boleh dipanjangkan hamzahnya. Kalau dipanjangkan berarti bukan pengakuan, tapi bertanya, apa betul Tuhan itu Maha Besar apa tidak katanya. Itu jadinya sama dengan nanti baca Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ha, iya, ha kecil. Ha kecil, alhamdulillah, pujian, ya, pujian, segala puji milik Allah. Kalau alhamdulillah hanya besar, kecuali bagi orang yang tidak bisa, ya, tidak bisa memperbaikinya lagi, karena memang itulah apanya. Kalau memang tidak bisa dituarai, mau apa? Tapi dalam kondisi normal, jangan rubah ha kecil alhamdulillah menjadi alhamdulillah. Karena kalau alhamdulillah, coba kita lihat dalam Mu'jam. Itu kalau hanya ha besar, itu tanah becek lumpur, itu artinya itu. Jadi kalau gitu alhamdulillah katanya kan, berarti segala lumpur dan tanah becek milik Allah. Kalau berubah ha kecil menjadi ha besar, itu. Jadi makanya tidak boleh dipanjangkan hamzah yang ada dalam lafzul jalalah itu. Allahu Akbar, A-nya itu tidak boleh panjang, harus pendek. Allahu Akbar, tidak boleh Allahu Akbar. Kalau dipanjangkan hamzahnya berarti bertanya, apa menjadi istifham namanya, bertanya, apakah betul Tuhan itu besar? Itu jadinya. Itu. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, yang akan datang nanti wasabi'u yang ke-7, ya kan? Karena tadi sittata asyara 16, banyak nian, ya, banyak nian, tapi tidak apa-apa, supaya makin sempurna ibadah kita itu, ya, supaya makin bagus, supaya makin bermutu. Karena apa? Mutu itu muncul kalau sudah benar aturannya, ya. Berkualitas itu kalau aturannya sudah benar. Kalau aturannya salah, tidak bisa bermutu. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, jadi ada 6 tadi yang sudah kita kaji. Yang pertama,
dibaca takbiratul ihram itu setelah berdiri dalam sholat fardu bagi yang mampu. Kalau sholat sunat boleh duduk takbiratul ihram walaupun dia mampu. Contoh ba'diyah maghrib, ya, sholat 2 rakaat setelah maghrib, walaupun kita sanggup berdiri tapi dia malas, dia sholat duduk. Kalau sholatnya sholat sunat kan sah sholatnya, berarti dia takbiratul ihramnya pun dalam keadaan duduk. Berbeda dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu, kalau mampu dia berdiri tetapi dia duduk, itu tidak boleh. Tapi kalau sholat sunat, walaupun dia mampu berdiri tapi dia ingin sholat duduk, ya boleh saja. Tentunya pahalanya tidak sama. Tidak sama bersolat puasa orang duduk dengan orang berdiri, ya. Nah, baik, sampai saja pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tutur kata saya yang kurang berkenan atau penyampaian saya yang kurang tepat, saya mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya muliakan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik bagi kita dan keberkahan. Mudah-mudahan pengajian kita lanjutkan pada masa-masa atau hari-hari yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.